Halo guys, terima kasih sudah klik video ini. Jadi kali ini aku akan ngajak kalian bahas kisah dan kasus soal mereka ini yang semuanya berawal dari kisah manis sampai berakhir jadi tangisan penyesalan di pengadilan. Wanita miskin yang ditolong dan dimakmurkan hidupnya oleh pria ini malah tidak tahu diri dan terlewat batas. Kasus besar ini yang menimpa mereka memang gila banget, dan semoga dari kasus ini ada pembelajaran yang bisa kita petik supaya kita bisa terhindar dari masalah yang kayak mereka alami. Oke, seperti apa kasusnya? Langsung aja kita bahas sebaik mungkin yang aku bisa. Tapi sebelum kita lanjut, siapkan posisi ternyaman menurut kalian supaya kalian bisa nyimak video ini sampai akhir. Oke, bagaimana kisahnya? Mari kita bahas. Nasruddin yang dikenal dengan panggilan Acik, yang tinggal di kota Arso, Kabupaten Kerum, Papua. Di sana dia itu seorang perantau yang berasal dari Sulawesi Selatan, tetapi udah di Papua itu selama puluhan tahun. Bahkan banyak keluarganya juga yang saat itu udah pindah di Papua. Di sana Acik ini punya toko emas yang terbilang sukses, bahkan sampai punya beberapa karyawan. Berkat toko emasnya itu, kehidupannya pun menjadi makmur di bidang finansial. Dan dia juga punya asisten rumah tangga, seorang ibu-ibu yang juga merantau, yang berasal dari Mojokerto. Nah, tapi kehidupannya sulit, yang harus membiayai dan menafkahi anaknya. Acik juga senang dengan ART-nya ini karena rajin, sopan, dan jujur. Apalagi setelah Acik tahu ternyata ART-nya ini punya anak perempuan yang bernama Caca, yang saat itu masih SMP. Acik ini pun langsung suka dan tertarik terhadap Caca karena Caca memang cantik dan sopan. Acik juga langsung menduga kalau Caca ini kayaknya punya sikap yang nggak jauh-jauh dari ibunya, yaitu jujur dan pastinya setia. Dari sinilah Acik ini mulai suka dan langsung minta izin ke orang tuanya kalau Acik yang saat itu masih lajang, yang udah berusia 33 tahun, berniat untuk menikahi Caca. Ibunya Caca pun langsung menyetujui karena dia tahu kalau Acik ini orangnya baik dan setia. Yang akhirnya di tahun 2011 mereka pun menikah. Tapi setelah menikah, Caca ini tetap melanjutkan sekolahnya, bahkan sampai dia lulus SMA, yang semuanya dibiayai oleh Acik ini. Bahkan setelah nikah, kehidupan Caca pun langsung membaik secara instan karena Acik ini selalu menuruti apapun yang dimau, misalnya kayak mempercantik diri. Bahkan Acik juga sampai membiayai Caca ini operasi plastik untuk merubah postur wajahnya dengan tujuan agar dia ini bisa terlihat seperti keturunan Bugis Tiongkok. Selain itu, Caca ini juga dikasih mobil pribadi dan rumah. Oleh karena itu, dalam waktu yang singkat, Caca yang sebelumnya gadis desa langsung bisa berubah jadi wanita sosialita dengan gaya hidup yang super mewah. Waduh, mantap juga bisa menikah sama bos-bos perhiasan. Jarang-jarang ada yang begini. Kalau nggak benar-benar tulus itu bosnya. Oke, lanjut. Bahkan ibunya Caca juga saat itu sudah nggak jadi ART lagi karena kebutuhan biayanya semua ditanggung oleh Acik yang saat itu udah jadi menantunya. Tapi yang sayangnya nih ya, karena Caca yang saat itu masih berusia sekolah, yang emang masih belum sepenuhnya dewasa dalam mengartikan sebuah pernikahan. Jadi di tahun-tahun pertama mereka setelah menikah, Caca ini mulai berani selingkuh dengan laki-laki seusianya. Bukan cuma sekali, tapi sering. Bahkan perselingkuhannya pun sampai beberapa kali ketahuan dengan Acik, bahkan keluarganya Acik. Tapi Acik ini memaafkan karena dia paham Caca ini memang terlalu muda untuk menjadi seorang istri, karena di usianya yang masih SMA dan bergaul dengan teman-temannya yang juga masih SMA, pastinya dia sulit untuk melepaskan dunia mudanya secara total. Tapi bukan berarti dia ini diperbolehkan selingkuh, karena Acik ini tetap berusaha memperingati Caca agar dia nggak mengulang perselingkuhannya lagi. Tapi peringatan lembut sebelumnya ternyata nggak buat dia kapok, karena setelah itu lagi dan lagi Caca ini masih selingkuh. Bahkan ketahuan lagi nih oleh Acik karena sudah beberapa kali Caca ini selingkuh. Wah, ini benar-benar gak tahu diuntung sih. Dikasih segalanya masih aja berbuat yang aneh-aneh.
Tapi yang kesel itu justru keluarganya Aci. Tetapi Aci ini tetap berusaha memahami situasi kalau Caca emang masih muda. Jadi Aci yakin suatu saat Caca akan mengerti dan setia kalau memang dia udah dalam fase yang lebih dewasa. Terus setelah beberapa tahun mereka menikah, hubungan mereka pun masih langgeng. Biarpun hubungan mereka itu selalu diwarnai dengan perselingkuhan yang dilakukan oleh Caca ini. Akhirnya mereka pun punya anak. Di sini Caca ini bukan cuma seorang istri, tapi sekaligus sudah menjadi seorang ibu. Dengan ini besar harapan agar Caca ini bisa menjadi lebih dewasa lagi. Tetapi ternyata enggak juga. Karena di tahun itu yang udah di tahun 2020, Caca ini tergoda dengan laki-laki lain. Kali ini laki-laki asal Afghanistan yang dia kenal lewat Instagram. Dia ini bernama Mahdi. Nah, jadi Mahdi ini WNA yang berasal dari Afghanistan yang merantau ke Indonesia sejak tahun 2019 karena kakaknya yang tinggal dan punya kafe di Jayapura, Papua. Nah, jadi dia di sana tinggal dengan kakaknya dengan statusnya pengangguran. Nah, selama jadi pengangguran ini, Mahdi yang sadar kalau wajah asingnya disukai oleh banyak cewek Indonesia. Jadi dia pun emang nyari cewek-cewek lokal yang kaya yang ada di wilayah Papua, yang niatnya emang mau dia porotin. Disinilah dia ngelihat ada cewek cantik sosialita yaitu Caca ini, yang langsung dia deketin melalui Instagram, dan Caca pun langsung merespon, bahkan suka, dan mereka pun kenalan yang akhirnya deket. Ya, segampang itu sampai akhirnya mereka secara diam-diam mereka pun sering ketemuan. Cewek seperti ini percuma dipelihara, mending dibuang ke laut aja, biar dimakan hiu sekalian. Di sini perselingkuhannya dengan Mahdi ini dimulai, yang mana inilah sebab dari kasus ini dimulai. Caca dan Mahdi ini sering check-in di hotel tanpa sepengetahuan Aci. Selain itu, Caca ini juga bahkan suka ngirim uang ke Mahdi puluhan juta setiap bulannya. Bahkan uang itu dikirim dari rekening milik Aci. Tidak sampai di situ, diketahui Mahdi ini dibelikan motor seharga ratusan juta rupiah oleh Caca. Bahkan Aci juga pernah nganterin Caca ini ke sebuah hotel yang ada di Jayapura untuk Caca ini merayakan malam tahun baru 2021 berduaan dengan Mahdi. Tapi saat itu Aci nggak tahu dengan siapa Caca ini merayakan malam tahun barunya. Kenapa ya orang yang tulus seperti ini selalu jadi korban? Hati-hati broku sekalian, jangan terlalu tulus jadi orang. Oke, lanjut. Setelah tahun baru, Mahdi ini membuat Caca ini semakin tergila-gila karena Mahdi ini membuat tato di lengannya yang bertuliskan puisi romantis dengan singkatan nama Caca ini, yang pastinya ini membuat Caca semakin tergila-gila. Sampai mereka pun mulai berusaha gimana caranya agar mereka lebih sering bertemu lagi. Akhirnya di bulan Februari 2021, Caca menyuruh Mahdi untuk ngekos di dekat rumahnya yang ada di kota Arsu. Mahdi pun mengiyakan keinginan Caca karena ya biaya kosnya dibayarin Caca ini. Sampai di sini mereka malah bisa bertemu setiap hari tanpa sepengetahuan Aci. Tetapi sampai di tahap ini mereka pun belum puas. Mereka malah merencanakan hal yang lebih gila lagi, yaitu menghabisi Aci. Karena Caca ini ingin hidup bersama Mahdi, sedangkan Mahdi ingin menguasai semua harta Aci. Rencananya itu Mahdi akan berpura-pura merampok toko emasnya Aci, yang mana Mahdi bertugas sebagai eksekutor, sedangkan Caca sebagai informator yang akan memberitahu kepada Mahdi jika toko emasnya sepi. Lalu Mahdi yang bertugas sebagai eksekutor beraksi dengan menusuk Aci. Tetapi rencana mereka gagal karena toko emasnya selalu ramai pembeli. Kemudian mereka menyusun ulang rencana, yang kali ini mereka berencana menghabisi Aci ini saat berada di jalan dengan skenario seperti pembegalan. Akhirnya di tanggal 28 Juni 2021, tepatnya di hari Senin sore, Caca ini mengajak keluar Aci untuk membeli obat mata di apotek Kimia Farma yang ada di Jayapura. Lalu di jam 5 sore mereka pun mulai berangkat, sedangkan Mahdi udah bersiap juga dengan mobil jenis Avanza
Caca berwarna hitam yang mulai membuntuti mobilnya Aci dan Caca sejak mereka nyampe di apotek. Kemudian di jam 7 malam, Caca pun selesai berobat di apotek itu. Caca itu langsung mengabarin Mahdi untuk siap-siap karena mereka mau jalan pulang. Tetapi Mahdi menyuruh Caca untuk pulang lebih malam lagi karena saat itu situasi di jalan pulang masih belum begitu sepi. Karena ini, Caca pun ngajak suaminya pergi ke Mall Matahari Jayapura untuk makan dan beli parfum dulu untuk mengulur waktu. Setelah itu di jam setengah 10 malam, setelah mereka itu memastikan jalan pulang sepi, barulah Caca ini ajak Acik pulang. Di jalan pulang, Mahdi terus membuntuti mobil mereka yang sudah siap beraksi. Nah, di saat memasuki jalan sepi, mobil Mahdi pun menyalip dan nyetopin mereka. Mahdi yang berpura-pura jadi polisi langsung turun dari mobil dan menyuruh Acik ini keluar dari mobil. Karena merasa nggak ada salah apapun, Acik pun langsung turun dan disitulah Mahdi ini langsung menusuk perutnya beberapa kali. Acik pun disitu langsung berusaha menghindar dan langsung masuk ke mobil untuk berlindung. Belum sempat nutup pintu mobil, Acik ini ditusuk lagi sampai berkali-kali. Yang akhirnya Acik ini pun gak bergerak lagi, yang tersungkur di bangkuan Caca, yang mana di situ Caca ini nggak ngelakuin apa-apa. Setelah memastikan Acik yang sudah nggak bernapas lagi, di situ Mahdi ngambilin tasnya Caca dan beberapa barang berharga yang ada di mobil itu, karena mereka memang sudah setting seolah-olah ini adalah perampokan. Setelah itu Mahdi ini langsung balik ke mobilnya, tapi nggak langsung jalan karena Mahdi ini sempat ngebersihin bajunya dan wajahnya dulu dari noda merah. Sedangkan Caca di mobil juga benar-benar tuh ngapusin semua jejaknya Mahdi yang tertinggal di mobil itu. Nah, terus di situ juga tiba-tiba ada kendaraan lain yang lewat di sini. Caca memulai perannya dan langsung berpura-pura histeris keluar dari mobil dan meminta tolong. Pengendara itu pun langsung berhenti dan berusaha menolong, yang emang kaget ngelihat kejadian itu. Tapi bagusnya sih ya, si pengendara itu langsung merekam situasi kejadian. Niatnya supaya dia yang membantu, nggak dituduh pelaku dari kejadian ini. Sedangkan Mahdi yang lihat ada kendaraan lain yang berhenti dan membantu di situ, dia pun langsung buru-buru jalanin mobilnya dan kabur. Di situ Caca ini masih nangis dan terus bersandiwara, mengatakan bahwa suaminya telah ditusuk perampok. Akhirnya Acik pun dibawa ke rumah sakit yang ada di Jayapura. Di rumah sakit itu polisi pun mulai berdatangan. Caca pun langsung ngabarin keluarga Acik kalau mereka baru saja kerampokan. Malam itu juga keluarga Acik pun mulai berdatangan, yang mana malam itu rumah sakit itu benar-benar ramai banget karena kejadian ini yang diwarnai dengan tangisan Caca yang kita tahu hanya bersandiwara. Semua orang yang ada di situ sampai banyak yang kasihan dengan Caca ini karena mereka menganggap Caca ini adalah korban. Selain itu suaminya juga telah meregang nyawa. Caca pun langsung ditenangkan. Setelah Caca mulai tenang, polisi pun mulai menanyakan ke Caca gimana kronologi kejadiannya. Dengan isak tangisnya, Caca pun menjelaskan ke polisi kalau mereka dirampok. Caca nggak sempat melihat gimana ciri-ciri wajah pelakunya dan juga nggak ngelihat dan nggak ingat nomor plat dan jenis mobil pelakunya. Tapi yang ngebuat polisi mulai merasa janggal adalah kenapa Caca sama sekali nggak ada luka apapun, sedangkan di tubuhnya Acik itu ada 27 tusukan. Ini dianggap janggal. Kenapa? Karena pada umumnya perampok akan berusaha mengeksekusi semua korban yang bisa aja jadi saksi, tapi Caca ini sama sekali nggak ada luka, yang nunjukin kalau pelakunya nggak berniat bahkan nggak berusaha menyerang Caca ini. Dari sinilah polisi mulai beranggapan kalau perampok pasti memiliki dendam pribadi kepada Acik. Kasus ini kemungkinan besar bukan kasus perampokan biasa, dan polisi pun terus mendalami penyelidikannya dengan menginterview semua keluarganya Acik untuk memastikan apakah Acik ini punya musuh atau pesaing bisnis yang berpotensi bisa melakukan ini semua. Ternyata pengakuan keluarganya pun kalau Acik ini nggak pernah punya musuh.
Tapi Aci ini memang sering bermasalah, tapi dengan istrinya sendiri. Karena Caca yang sebagai istri itu udah berkali-kali selingkuh, yang ngebuat mereka ini jadi sering bertengkar. Nah, disinilah kecurigaan polisi pun mulai makin dalam lagi yang mengarah ke Caca. Sedangkan saat itu Caca selalu kelihatan histeris, stres, bahkan sampai linglung. Bahkan sampai pemakamannya Aci di situ, Caca selalu kelihatan kayak belum bisa move on, kayak nggak terima gitu loh kehilangan suaminya. Seharusnya Caca ini mendapatkan piala Oscar karena aktingnya yang luar biasa, yang bahkan sampai di luar Nurul. Sedangkan keluarganya Aci pun di situ udah ikhlas dengan kepergian Aci. Tapi di situ polisi terus mengamati dan menyelidiki kasus ini. Beberapa hari kemudian setelah kejadian, akhirnya polisi pun nemu titik terang karena si pengendara yang sempat ngebantuin Caca tadi, yang mana tadi sempat ngerekam situasi kejadiannya kan ya. Di sini si pengendara ini ternyata ngarahin video yang direkam itu ke polisi. Dari video inilah yang ternyata sempat kerekam mobil Avanza hitam yang dikendarai pelaku yang sedang kabur, dimana mobil itu mirip banget dengan mobil yang sempat terekam di CCTV apotek di saat Caca dan Aci ke apotek, yang memang kelihatannya kalau mereka diikutin dengan satu mobil Avanza hitam yang mencurigakan. Yang syukurnya di CCTV itu polisi pun berhasil menganalisa plat mobilnya. Disitulah polisi pun mulai menelusuri pemilik mobil itu, yang ternyata yaitu mobil milik rental. Dengan bantuan pemilik rentalnya, polisi pun nemu informasi lagi kalau yang rental mobil itu di waktu kejadian itu adalah orang warga negara Afghanistan yang bernama Mahdi Merkan. Dari sini polisi udah mengantongi identitas, langsung memburu Mahdi. Enggak butuh waktu lama, akhirnya polisi pun berhasil menangkap Mahdi di Bandara Jayapura. Yang saat itu Mahdi ditangkap yang sedang menunggu keberangkatan pesawatnya, yang ternyata saat itu Mahdi ini berencana kabur ke Makassar di Sulawesi Selatan. Setelah diperiksa dan diinterogasi habis-habisan, akhirnya Mahdi pun menyerah dan mengakui semuanya. Bahkan dia mengakui kalau ini dilakukan bersama pacarnya, yaitu Caca. Yang ternyata bener ya apa yang udah dicurigain polisi selama ini. Setelah itu polisi pun langsung menangkap Caca di rumahnya. Setelah diperiksa dan diinterogasi, akhirnya nggak ada pilihan lain selain harus mengakui semuanya. Saat itu semua keluarganya Aci bahkan warga di sana itu benar-benar kaget. Ternyata pelakunya selama ini istri Aci itu sendiri, yang justru orang yang paling histeris dari kejadian ini, dan yang paling membuat keluarganya Aci ini marah banget karena ini semua dilakukan demi merebut harta Aci untuk bisa hidup bergelimang harta bersama selingkuhannya. Karena memang semua tahu Aci lah yang membuat hidupnya makmur, bahkan hidup ibunya juga nggak harus jadi ART lagi. Dan keluarganya Aci juga ternyata sejak lama sudah nggak suka dengan Caca ini, yang karena dia tuh sering banget selingkuh. Tapi justru Aci lah orang yang paling depan ngebela dia, bahkan berusaha memahami Caca ini. Tetapi justru inilah balasannya. Cuma karena cinta butanya ke warga Afghanistan ini yang sebenarnya cuma berniat morotin Caca doang, akhirnya mereka berdua pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sampai di sini menurut admin sudah pas banget ya hukumannya, yaitu hukuman penjara seumur hidup. Karena menurut admin jika hukumannya adalah hukuman matoe, malah akan meringankan mereka gitu loh ya. Karena setelah ditembak mereka akan bebas meskipun sudah meninggalkan dunia ini. Sedangkan kalau hukuman penjara seumur hidup, mereka berdua akan mendekam selamanya di penjara sampai akhir hayatnya, yang mana menurut admin inilah hukuman yang setimpal dan terberat karena mereka berdua sudah tidak akan merasakan udara bebas lagi. Semoga dari kasus yang satu ini dapat kita petik pelajarannya, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan di dalam hidup kita. Sekian video dari kami, terima kasih sudah menonton.